Oke teman ya, kali ini kita coba review dan kita ulas tentang padi kita. Kebetulan ini saya memakai Jejer Legowo 51 teman. Kenapa saya pakai Jejer Legowo 51? Tentunya saya harus menyesuaikan tanah yang kebetulan yang ada di sini atau tanah kami yang sedang kami garap ya teman. Beberapa metode penanaman padi ada yang sudah saya lakukan itu menggunakan model Haston, terus kemudian Sri, terus kemudian Jejer Legowo 12 atau 21. Nah ini saya menggunakan 5 jajar Legowo 1 gitu ya. Mana yang paling banyak pinapitnya? Kalau ngomongin pinapit tentu itu tidak bisa disamaratakan karena setiap tempat atau daerah itu ada potensi yang bermacam-macam. Pengalaman Haston itu sangat bagus untuk tanaman padi yang asam-asaman. Kenapa saya bilang cocok tanah yang asam? Karena tanah asam itu cenderung padi itu mempunyai anak yang sedikit. Sedangkan untuk menurunkan kadar asam di dalam tanah sendiri tidak mudah. Sehingga kita sangat cocok untuk model Haston yang anakannya itu relatif sangat rendah, sehingga kita menggunakan metode Haston seperti yang pernah saya tanam duluan. Terus kemudian bagaimana kalau tanahnya subur, misalnya pH 65 ke atas atau 7 ke bawah ya, atau tanah normal, terus kemudian lumpurnya bagus. Kalau saya sarankan itu menggunakan metode Sri atau Jejer Legowo itu lebih baik. Contoh nih, saya menggunakan metode Sri kombinasi dengan Jejer Legowo sekarang. Ini 30 kali 30 Legowo 90. Nah ini sangat efektif dan murah. Murah dalam artian murah bibit. Saya cukup menanam satu-satu saja per pohon. Tetapi ini anakannya sangat banyak. Itu rata-rata anakannya itu 40 sampai 100 ya, minimum 40 anakan. Bisa kita lihat nanti, kita lihat pohon per pohonnya ya. Terus kemudian Legowo ini tetap kita merasakan kalau punya Jejer Legowo, di Legowonya itu merasa punya tanaman di pinggir pematang semua, sehingga tanaman itu cukup bagus karena sinar mataharinya cukup, seperti teori-teori yang sudah lazim digunakan atau diaplikasikan teman-teman di lapangan itu ya. Jadi kalau ada teman-teman viewer kenapa nggak pakai Jejer Legowo lagi, kenapa tidak 121, kenapa tidak pakai Haston lagi, jadi pertimbangannya memang punya daerah yang kecocok-cocokannya berbeda. Kalau mau metode tanam pemupukan, misalnya pemupukan saya cukup pupuk sekali 5 HST, kemudian saya campur semua pupuknya mulai dari SP36, urea dan Ponska, kita jadi satu, kita ukur kebutuhan luas tanah, kemudian kita masukkan sekali. Terus kemudian nanti karena fase-fase tertentu itu membutuhkan misalnya zat zinc, zat magnesium, itu semua bisa kita tambah di situ di waktu-waktu tertentu dengan penyemprotan. Terus kemudian insek, terus kemudian yang lain-lain kayak fungi itu bisa kita lihat secara kondisional. Oke, begitulah kira-kira untuk aplikasi pertanian kali ini. Contohnya hasilnya juga seperti di belakang saya ini. Ini cukup sangat padat ya teman-teman. Sampai Legowonya juga udah, ini walaupun masih muda, Legowonya sudah tertutup semua. Walaupun ini 30 kali 30 kali 90 ya, ini sudah tertutup dan padinya cukup merata ya teman-teman. Ini sangat lebat sekali, bahkan ini kalau misalnya ditumpangin segala sesuatu di atasnya ini tidak jatuh, artinya sudah cukup padat tanaman buah padinya. Oke, sampai situ kira-kira penjelasan kami yang selama ini. Setelah saya buka YouTube, saya banyak pertanyaan dan saat ini saatnya saya bisa menjelaskan ke teman-teman alasannya. Oke teman, sampai di sini dulu
lain kali kita sambung kembali. Terima kasih.